Oke teman-teman, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi mengenai timnas voli putra Indonesia, tapi khusus mengenai bagaimana nasib Sergio Veloso setelah dirinya itu kemarin tidak mendampingi Farhan Halim dan kawan-kawan di FIC Nation Cup 2026 di India. Jadi ini sudah ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PBVSI Pak Imam Sudjarwo mengenai nasib atau masa depan dari Sergio Veloso. Kemarin ketika menyambut kedatangan Jason Nathaniel Kilanta dan kawan-kawan di Bandara Suta, Pak Imam itu membeberkan mengenai masa depan dari pelatih asal Brasil itu. Nah, teman-teman bisa nonton video utuhnya di YouTube Kumparan kalau nggak salah. Tapi kalau belum nonton, ini saya rangkumkan beberapa pernyataan penting dari Pak Imam Sudjarwo. Yang pertama, ternyata saat ini PBVSI sudah memulangkan Sergio Veloso ke negara asalnya, dan saat ini Sergio Veloso itu sudah berada di Brasil. Pak Imam Sudjarwo ketika menyambut kedatangan timnas voli putra Indonesia itu menyatakan bahwa PBVSI itu sudah menghentikan atau sudah melakukan cut terhadap Sergio Veloso. Ini di satu sisi memang ya pada akhirnya harapan dari para volley-mania itu kan saat itu untuk memiliki pelatih yang berkualitas itu kan akhirnya terwujud pada diri Redel Toiran ya. Tapi dampak negatifnya adalah hal ini itu kan menjadi bukti bahwa ternyata ya perekrutan atau pengontrakan terhadap Sergio Veloso itu pada akhirnya dalam tanda kutip dilakukan tanpa pertimbangan yang sangat matang. Karena apa? Loh kita itu loh pengen menghadapi event sekelas Asia, turnamen volley yang memang levelnya itu sudah di level Asia, tapi ternyata penunjukan pelatih itu kan seolah dalam tanda kutip seadanya. Kayaknya bahasa kasarnya itu gini, pokoknya yang penting pelatih asing aja, bahwa perkara kualitasnya bagaimana, ya urusan belakangan. Nah kira-kira bahasa kasarnya seperti itu ya. Kenapa ini menjadi sebuah hal yang harus kita soroti ya, pada akhirnya kayaknya PBVSI itu seolah tidak memiliki visi jangka panjang, kemudian juga tidak memiliki planning atau preparation atau persiapan yang matang terkait dengan penunjukan pelatih. Jangankan untuk memberikan kontrak jangka panjang, untuk menentukan pelatih yang akan menangani timnas saja pada akhirnya ya morat marit seperti itu atau amburadul seperti itu. Makanya ini harus menjadi evaluasi, jangan sampai terulang lagi ke depannya, karena kalau ternyata pola atau formula yang sama dipakai, ya pada akhirnya PBVSI akan dirujak oleh netizen juga, akan menjadi bulan-bulanan kemarahan dari para volley-mania di seluruh Indonesia. Jadi gitu ya, pernyataan pertama bahwa ternyata saat ini kontrak dari Sergio Veloso itu sudah diakhiri atau sudah diselesaikan oleh PBVSI, dan Sergio Veloso itu saat ini sudah berada di Brasil. Pernyataan kedua dari Pak Imam Sudjarwo ini berkaitan masih dengan Sergio Veloso. Jadi ternyata ada alasan-alasan yang dimiliki oleh PBVSI sehingga akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Sergio Veloso. Alasan pertama ya kan kita ketahui bahwa visa dari Sergio Veloso itu kan belum selesai ya, menjelang timnas voli putra Indonesia berangkat ke India, masih on proses. Nah ternyata pada akhirnya PBVSI itu menunjuk Redel Toiran untuk menjadi head coach, dan akhirnya Redel Toiran membantu timnas voli putra Indonesia menjadi juara. Tapi ada faktor lain kenapa PBVSI itu akhirnya memilih Redel Toiran. Nah, Pak Imam Sudjarwo kemarin di Bandara Suta ketika menyambut kedatangan kontingen timnas voli putra Indonesia itu menyebut bahwa PBVSI itu menargetkan menang di FIC Nation Cup tahun 2026. Ini sebenarnya target yang dipatok oleh PBVSI itu sebenarnya ambigu. Pak Imam Sudjarwo itu tidak membreakdown atau tidak memerinci definisi dari menang, apakah menjadi juara FIC Nation Cup atau memetik kemenangan di beberapa pertandingan sehingga timnas voli putra Indonesia itu bisa finish di posisi 4 besar sesuai dengan target dari PBVSI. Yang pasti kemarin Pak Imam Sudjarwo itu hanya menyatakan bahwa PBVSI ingin timnas itu menang. Target dari PBVSI itu akhirnya yang membuat Pak Imam Sudjarwo dan jajarannya menilai bahwa kalau timnas masih dilatih oleh Sergio Veloso itu PBVSI itu tidak yakin. Ini confirm loh, atau ini statement dari Pak Imam Sudjarwo sendiri bahwa ternyata PBVSI itu juga tidak yakin kalau Sergio Veloso akan bisa membawa timnas berprestasi di FIC Nation Cup.
sehingga pada akhirnya menunjuk Redel Toiran menjadi head coach. Ini juga harus kita kritiki. Ini sebuah presiden yang sangat tidak baik. Karena apa? Ya, kok bisa-bisanya ketika tidak yakin dengan portofolio atau CV dari pelatih, kok bisa pelatih itu di-hire atau dikontrak oleh federasi. Ini kan sebuah hal yang sangat tidak masuk akal ya, atau bahkan menjadi sebuah hal yang sangat tidak baik bagi citra PBVSI sendiri. Ya itu tadi, kalau misal dikaitkan dengan poin pertama tadi, seolah tidak ada planning jangka panjang, seolah persiapannya juga tidak dimatangkan, kemudian hal-hal lain sebagainya, pada akhirnya kan seolah dalam tanda kutip, ya sudah asal jalan aja. Nah makanya ini menjadi sebuah hal yang jangan sampai diulangi lagi deh, karena kalau diulangi lagi kayak gini, ya pada akhirnya sekali lagi, PBVSI atau gini, kalau ini kejadian lagi, ya timnas kita tidak akan kemana-mana loh. Pada akhirnya kasihan para pemain, para atlet yang memang memiliki bakat, yang memang masih memiliki semangat untuk membela timnas Indonesia, yang masih ingin mengharumkan nama negara di panggung internasional, kalau ternyata pengelolaan dari PBVSI itu seperti itu, termasuk untuk penunjukan pelatih. Kan pada akhirnya gini ya teman-teman semua, seharusnya memang PBVSI itu harus memiliki catatan tersendiri terhadap pelatih yang memang ingin dikontrak, apakah pelatih yang grade A, grade B, grade C, dan lain sebagainya. Kemudian juga PBVSI itu harus memiliki roadmap yang jelas, misalnya ketika meng-hire atau mengontrak pelatih itu harus ditentukan kira-kira berapa lama akan dikontrak, kemudian juga targetnya short term, medium term, atau long term. Nah itu kan menjadi hal yang harus dipikirkan matang-matang. Case-nya atau yang kejadian di Sergio Veloso itu kan cuma dikontrak jangka pendek ya, dalam artian ya seolah-olah hanya untuk mengisi kekosongan aja, karena setelah Jeff Jiangzi mundur itu kan timnas voli putra Indonesia tidak memiliki head coach yang definitif. Dan balik lagi juga, kok bisa-bisanya PBVSI menargetkan menang, meskipun ya kita nggak tahu definisi menang itu apa, apakah menjadi juara atau hanya memetik beberapa kemenangan agar timnas itu bisa finish di posisi 4 besar di FC Nation Cup. Nah, pernyataan ketiga yang disampaikan oleh Pak Imam Sudjarwo terkait dengan nasib Sergio Veloso itu adalah setelah melalui beberapa pertimbangan itu, ya pada akhirnya timnas voli putra Indonesia itu menunjuk head coach Redel Toiran. Memang tidak disebutkan seberapa banyak alasan-alasan yang disampaikan oleh PBVSI ya. Artinya dari pernyataan Pak Imam Sudjarwo itu kan alasan pertama karena memang PBVSI itu tidak yakin dengan kemampuan dari Sergio Veloso untuk membantu atau membawa timnas mendapatkan hasil yang maksimal di India. Alasan lainnya ya faktor kitas itu atau faktor visa yang memang belum kelar, sehingga pada akhirnya Redel Toiran itu dipilih oleh PBVSI. Tapi kan ya kok bisa gitu ya menjalankan roda organisasi, artinya seolah-olah bahwa ini kan seperti trial and error. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan gini. Kalau ternyata kemarin amit-amit misalnya Redel Toiran itu tidak mendapatkan hasil terbaik, ya jangan-jangan juga tidak ada planning lain dari PBVSI. Ini kan menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan, sangat disesalkan, karena ya seharusnya sebagai federasi tertinggi kan PBVSI harus memiliki visi dan misi yang jelas ya. Nah, misal gini, kayak sepak bola di Jepang. Sepak bola di Jepang itu kan roadmap-nya jelas ya, mereka akan menjadi juara dunia tahun sekian. Nah, setelah mematok target itu, target besarnya itu sudah dipatok, baru di breakdown kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Nah, kayaknya untuk memilih pelatih aja itu kan masih morat-marit juga, masih amburadul, sehingga ya saat itu banyak volimania yang protes ke PBVSI. Karena Sergio Veloso itu kan ya kita tahu ya, secara CV, secara portofolio, secara kualitas dan rekam jejak itu juga nggak bagus-bagus banget. Kemarin ketika melatih tim di universitas di Filipina kan juga hanya mendapatkan 2 kemenangan. Tapi ya gimana ya, maksudnya kalau ini terus berulang ya pada akhirnya kita akan skeptis terhadap kinerja dari PBVSI, karena pelatih itu kan memegang kunci yang sangat penting, ya, memegang peranan yang sangat penting, tapi kok bisa-bisanya menjadi pemilihannya seperti itu.
Di sisi lain, Pak Imam Sujaro itu juga tidak menyebutkan apakah ada penalti atau tidak, misalnya apakah ada kompensasi dari keputusan yang diambil oleh PBVSI ketika memecat atau memberhentikan atau mengakhiri kontrak dari Sergio Veloso. Kayaknya ini ya, biasanya pasti ada kompensasi, karena Sergio Veloso itu kan belum melatih timnas ya di turnamen. Dirinya itu kan hanya melatih timnas di pelatnas ya. Nah, kayaknya mungkin ada kompensasi atau ada ya dalam tanda kutip uang terima kasih dari PBVSI kepada Sergio Veloso. Ya ini kayak menjadi buang-buang duit aja, artinya seorang pelatih yang sudah di hire atau dikontrak tetapi belum menjalankan tugasnya, kemudian kontraknya diakhiri lebih cepat, dan pada akhirnya PBVSI harus mengeluarkan uang sebagai kompensasi. Ini kan ya sayang aja sebenarnya. Tapi yang tahu PBVSI ya internal PBVSI sendiri, kita kan tidak tahu situasi yang terjadi di internal seperti apa. Tapi ini menjadi presiden yang sangat buruk, ini menjadi image yang sangat jelek bagi PBVSI. Kalau menurut saya ya, mungkin teman-teman nggak setuju, nggak apa-apa juga, kita diskusi saja. Karena pada akhirnya PBVSI menunjuk pelatihnya belum bekerja, tapi sudah langsung di-cut di tengah jalan ketika pelatih itu belum menunjukkan kemampuannya. Jangan-jangan loh, kita nggak tahu loh ya, maksudnya jangan-jangan kalau dipegang Sergio Veloso, timnas juga gacor-gacor juga, kita nggak tahu juga, toh belum mendapatkan kesempatan juga kan. Meskipun secara rekam jejak atau secara CV atau portofolio, ya memang Sergio Veloso itu tidak meyakinkan. Tapi kan nggak tahu, nasib kan tidak ada yang tahu ya, sama ketika misalnya timnas Wali Putra Indonesia menjadi juara di India, kan kita nggak tahu juga, tidak memprediksi, unpredictable. Ya, kayak gitu ternyata situasi yang dialami oleh Sergio Veloso. Tapi yang pasti bahwa kalau dari pengakuan atau dari pernyataan Pak Imam Sujaro saat ini, kontrak dari Sergio Veloso itu sudah diakhiri, dirinya itu sudah dipecat. Kemudian juga pertimbangannya adalah karena PBVSI tidak yakin Sergio Veloso akan memberikan prestasi kepada timnas Wali Putra Indonesia, dan saat ini Sergio Veloso itu sudah kembali atau sudah berada di kampung halamannya di Brasil. Jadi gitu ya, clear semuanya mengenai masa depan Sergio Veloso. Nah, setelah ini kita tinggal nunggu bagaimana racikan strategi atau bagaimana prestasi-prestasi yang akan diberikan oleh Red Bull Thailand kepada timnas Wali Putra Indonesia paling dekat di CV League 2026 bulan Juli ini. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas voli putra dan putri Indonesia berprestasi, dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.